Nah, sekarang kita lagi ada di Jalan Tunjungan nih. Kita mau ke Hotel Majapahit. Nah, sebelum kita ke Hotel Majapahit, mari kita lihat cuplikan video berikut ini supaya kalian lebih tahu nih tentang Hotel Majapahit sama kisah-kisah apa sih yang ada di situ. Yuk. Pernahkah kalian menginap di sebuah hotel? Saya yakin pasti kalian semua pernah. Tapi, pernahkah kalian mengalami kejadian mistis di dalam hotel tersebut? Kali ini kami akan membahas tentang Hotel Majapahit. Apakah menurut rumor, Hotel Majapahit itu beneran angker ataukah hanya omong kosong belaka? Hotel Majapahit adalah sebuah hotel di Surabaya yang kaya akan nilai sejarah. Hotel Majapahit telah berganti nama beberapa kali, mulai dari Hotel Orange. Kemudian, pada masa penjajahan Jepang, hotel ini berganti nama menjadi Hotel Yamato. Pada zaman inilah, peristiwa dramatis perobekan bendera Belanda di atas Hotel Yamato terjadi. Dan, nama hotel ini berganti menjadi Hotel Merdeka. Pada akhirnya, PT Sekman Wisata mengambil alih hotel ini dan nama Hotel Majapahit pun diberikan. Karena kental akan nilai sejarah dan telah terjadi berbagai macam peristiwa berdarah di hotel ini, banyak orang yang menduga bahwa Hotel Majapahit adalah hotel yang angker. Dekorasi bergaya kolonial dan gaya bangunan yang diberikan oleh hotel ini juga mendukung dugaan tersebut. Selain kisah sejarahnya yang mengesankan, Hotel Majapahit Surabaya juga menyimpan sederet kejadian mistis tersendiri, baik di siang ataupun malam hari. Namun, konon ruang Bromo adalah ruangan yang paling angker. Menurut cerita yang beredar, di tempat ini sering terjadi penampakan berupa noni-noni Belanda dengan gayung dan payung yang selalu berdiri di sudut ruang. Ruangan Java juga sering terjadi penampakan sosok wanita yang selalu menangis terseduh-seduh. Konon, para pegawai hotel ini melarang pengunjung untuk berjalan di koridor pada malam hari karena sering terlihat penampakan hantu orang-orang Belanda yang sedang berpesta. Cerita lain mengatakan bahwa di lobi hotel ini terdapat penampakan hantu anak kecil Belanda di teras atau di ruangan tersebut. Sementara di restoran kerap muncul penampakan hantu wanita dengan gaun putih dengan kepala yang miring ke kiri. Di area kolam renang disebut sering muncul penampakan kepala hantu yang tidak memiliki badan. Selain itu, di taman hotel yang terlihat sangat romantis ketika pagi dan sore hari akan berubah menjadi sangat menyeramkan pada malam hari. Terlebih, ada pohon yang cukup besar tepat berada di tengah taman. Kabarnya, para pengunjung hotel sering melihat penampakan kuntilanak di atas pohon tersebut. Bahkan, tak jarang para pengunjung mendengar suara lengkingan dari kuntilanak tersebut pada malam hari. Begitulah kejadian-kejadian mistis yang kerap beredar di dalam Hotel Majapahit. Selanjutnya, kami akan mewawancarai narasumber mantan pekerja dari hotel tersebut. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, namaku Hanin dan aku di sini sama temanku. Hai semuanya, aku Zafira. Di sini kita udah ada di Hotel Majapahit nih sama dengan narasumber kita, Ibu Nani, sebagai orang yang dulunya pernah bekerja di Hotel Majapahit. Kita tanya-tanyain yuk tentang Hotel Majapahit. Ibu Nani, kalau boleh tahu nih, Hotel Majapahit yang sekarang sama dulu tuh ada bedanya nggak sih buat keadaan sama suasananya? Kalau saya kan bekerja di sini sekitar tahun 90-an ya. Udah lama ya? Udah lama. Jadi tetap aja sama warnanya, desainnya dan semuanya, tamannya sama. Cuman yang menjadi pembeda satu di depan itu kayak ditambahin lift gitu aja. Oh, berarti untuk menyesuaikan untuk masa kini nih ada lift sekarang. Mungkin juga ya.
Jadi untuk yang sekarang sama dulu kan nggak ada bedanya. Berarti untuk unsur sejarahnya di Hotel Majapahit ini juga nggak ada perbedaan ya? Bu? Kalau sejarahnya sih karena ini Surabaya terkenal dengan Surabaya Heritage ya. Jadi memang konsepnya memang dibuat seperti itu. Jadi cagar budaya yang harus dilestarikan gitu. Berarti Hotel Majapahit ini seakan-akan sebagai asetnya Surabaya ya? Iya, benar. Ikon ya? Iya. Ikon. Oh ya, Ibu Naning kalau boleh tahu nih, di masyarakat ini ada desas-desus gitu tentang mitos-mitos Hotel Majapahit ini. Kalau boleh tahu tanggapannya Ibu mengenai mitos di masyarakat tentang Hotel Majapahit gimana ya, Bu? Ya, kalau menurut saya sendiri sebenarnya kalau itu tergantung kita menyikapinya ya. Jadi kalau yang orang-orang sudah modern untuk bercerita tentang segala macam yang supranatural itu kayak nggak percaya. Iya. Tapi kalau orang yang suka dengan ilmu-ilmu ya yang di alam lain itu pasti tertarik dan senang dengan tempat ini karena memang ya di luar juga sudah tahu bagaimana ceritanya ini hotel ini dulu apa gitu kan, ada sejarahnya juga, itu pasti orang tergantung menyikapinya lah. Ya tergantung caranya orang-orang menyikapi ceritanya. Iya. Oke, kita kan lagi bahas mitos nih. Dulu apakah Ibu pernah mengalami secara pribadi atau pernah diceritakan dari karyawan lainnya? Boleh nggak diceritain sedikit kayak gimana? Kalau untuk cerita-cerita dari tempat dari luar sana, karena memang ini sebenarnya adalah dulu di zaman Belanda adalah bekas penjaranya wanita dan anak-anak ya. Jadi kan ya di zaman Belanda sama zaman sekarang kan penjaranya beda ya. Jadi kan mungkin ada penyiksaan, ada yang meninggal atau apa, kita juga nggak ngerti ya. Nah dari mitos-mitos itu, namanya juga mitos kan, dari mulut ke mulut ada yang ditambah ya dan segala macam. Jadi semakin orang mendengarnya semakin serem gitu ya kan. Tapi kalau dari saya pribadi sendiri yang bekerja di sini, memang ada beberapa kali lah saya merasakan sendiri gitu ya. Meskipun sebenarnya saya merasa nggak percaya apa sih gitu, tapi saya ngerasain sendiri itu. Apalagi kan yang saya rasain itu kalau kita habis kerja kan harus ganti baju. Ya, di bajunya kan harus di loker khusus karyawan. Nah, tempat saya itu di ruang bawah tanah. Nah, kan semua orang kan kalau kita pulang kerja kan nggak sama ya, waktunya nggak sama. Nah, kadang saya suka sendiri, dan kalau waktu incas malam, nah itu yang saya sering ngalamin gitu. Tapi saya ngelihatnya ya udahlah gitu, namanya juga kerja di tempat seperti ini ya pasti ada konsekuensinya gitu. Menurut Ibu bagaimana supaya nggak merasa takut atau bagaimana kayak menanggapi kejadian-kejadian seperti itu ketika kita mengalami hal kayak gitu? Ya karena saya muslim ya kita berdoa aja gitu. Jadi intinya cuma berdoa aja, tapi karena kita kan memang sudah tahu kalau kita itu hidup di dua alam yang berbeda. Jadi kalau tidak, ya nggak mungkin akan mengganggu yang amat sangat mengganggu lah. Kecuali kalau kita sudah membentengi kita dengan keyakinan kita. Mungkin terutama juga karena sudah terbiasa, jadi kayak ya udah. Ya juga kadang teman-teman nganggapnya teman udah jangan ganggu, aku mau kerja. Kadang teman tuh bilang begitu. Tapi kan nggak semua orang berani ya. Iya benar-benar. Untuk mitos dan legenda yang ada di Hotel Majapahit ini terutama, menurut Ibu apakah perlu ditiadakan atau memang perlu dilestarikan sebagai unsur dari hotel ini? Kalau menurut saya pribadi ya memang harus dilestarikan ya, karena ini adalah sebagai salah satu aset yang ada di Surabaya yang sangat menarik wisatawan, terutama orang-orang dari Belanda. Jadi okupansi di sini terbanyak itu ada dari orang-orang Belanda. Jadi yang datang ya rata-rata ya udah pada tua-tua yang mungkin dapat cerita dari kakek neneknya bahwa dulu saya ini adalah tentara di sini atau apa. Jadi mereka itu kayak menikmati banget gitu. Sedang kita orang Indonesia sendiri, kalau orang Surabaya intinya ya akan berpikir dua kali kalau harus nginep di sini gitu. Karena sudah pernah dengar-dengar yang dari orang-orang gitu Iya, jadi ya harus dilestarikan karena bagus banget sini. Ya saya juga setuju sih, karena memang itu salah satu unsur sejarah yang penting sih untuk dilestarikan juga, untuk ilmu juga. Termasuk sejarahnya Surabaya juga. Iya, sejarah Surabaya. Jadi yang terkenal Surabaya apa? Hotel Majapahit. Orang pasti tertarik apa ya kan gitu. Iya. Oke teman-teman, tadi itu kita sudah cerita beberapa hal tentang Hotel Majapahit ini. Saya dan teman saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Naning karena sudah mau berbagi ceritanya, meluangkan waktunya.
Semoga tadi infonya dan ceritanya bermanfaat. Salam, terima kasih. Itu dia jawaban-jawaban wawancara dari narasumber kita. Menurut beliau, kita harus selalu menghargai sejarah dan cerita yang beredar di dalam masyarakat sekitar. Tentu kita tidak boleh menerima cerita tersebut secara mentah-mentah, dan kita harus selalu sigap untuk menanggapi cerita-cerita tersebut. Dengan begini, berakhirlah perjalanan kita menuju Hotel Majapahit. Terima kasih telah menonton video kami, dan semoga pesan-pesan kami tersampaikan kepada Anda. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, selamat tinggal.